Hello everyone, my name is Putananda Prasuprawangi. Today I will make a video about uh, Microsoft Word. What is Microsoft Word? Microsoft Word, apa sih itu? Adalah program pengolah kata yang dibuat oleh Microsoft. Program ini dapat digunakan untuk membuat, menyunting, dan memformat dokumen. Dan fungsi dari Microsoft Word dapat digunakan untuk membuat berbagai jenis dokumen seperti surat, laporan, makalah, dan buku. Untuk desain Microsoft Word sendiri menggunakan desain WYSI-WYG, what you see is what you get. Dan sistem operasi Microsoft Word dapat dijalankan di berbagai sistem operasi seperti Windows, macOS, Android, dan iOS. Di sini saya menggunakan sistem operasi Windows. Dan untuk format file Microsoft Word dapat menyimpan dokumen dalam berbagai format seperti docs, HTML, PDF, TXT, dan lain sebagainya. Untuk Microsoft Word dapat digunakan sebagai alat kolaborasi sehingga pengguna dapat mengerjakan dokumen secara bersama-sama. Dan Microsoft Word pertama kali dirilis pada tahun 1983 dengan nama Multi-Tool Word. Beberapa manfaat menggunakan Microsoft Word adalah meminimalisir kesalahan penulisan, meminimalisir penggunaan kertas, dan memudahkan dalam mengolah kata. Nah, pertama di sini saya akan menjelaskan cara membuka dan menutup Microsoft Word. Cara mudahnya adalah dengan mengklik aplikasi Microsoft Word ini, klik 2 kali, akan terbuka seperti ini. Untuk membuat file baru, kita klik blank dokumen. Dan untuk menutupnya, kita akan mengklik bagian tanda silang pada pojok kanan atas sini, close. Nah, akan kembali ke desktop. Seperti itu cara membuka dan menutup Microsoft Word. Sini saya akan menjelaskan fitur-fitur bagian-bagian yang ada pada Microsoft Word. Pertama ada menu file. Di menu file ini terdapat fitur home, new, open, dan lain sebagainya, save as, dan lain sebagainya sini. Menu new di sini kita kembali ke untuk membuat file baru, dan open digunakan untuk membuka dokumen yang sudah ada. Info seperti ini, lalu save digunakan untuk menyimpan dokumen yang sudah dikerjakan, lalu save as digunakan untuk menyimpan dokumen yang dikerjakan dengan nama baru. Lalu print atau cetak digunakan untuk mencetak dokumen nantinya, sambungkan ke printer. Lalu share, import, export, close, kembali seperti ini. Lalu ke menu home. Di menu home, pada Microsoft Word terdiri dari beberapa bagian, yaitu clipboard, font, paragraf, stylus, dan editing. Di clipboard ini terdapat pengelola papan klip. Ini. Lalu ada menyalin dan menempelkan, lalu meniru format teks. Saya bisa kan seperti ini, kita blok, lagi bisa kita copy, bisa kita paste. Seperti itu. Lanjut ke bagian font. Di font untuk mengatur jenis, ukuran, dan gaya huruf. Saya menggunakan Calibri
font, dan ini untuk size. Font bisa diubah, bisa menggunakan Times New Roman dan ukuran ini. Dan di font juga terdiri atas bagian bold, yaitu untuk membuat atau menghapus teks tebal. Kita buat dulu. Lalu ada italic, membuat atau menghapus teks miring. Ada underline, menambah atau menghapus garis bawah pada teks. Ini strike through, menambah atau menghapus coretan pada teks. Nah, sini ada nin color, kita bisa akan seperti ini, atau hurufnya kita warnakan, bisa diganti warna matanya seperti ini. Nah, hijau seperti itu. Lanjut ke paragraf. Sini ada menu paragraf, mengatur format paragraf seperti nomor, spasi, dan perataan. Sini saya akan menyalin teks ini. Sini Anda namanya align left, mengatur teks agar rata di sebelah kiri margin. Ini kita menggunakan align left. Ada center, mengatur teks agar rata di tengah halaman atau kolom. Kita pakai yang ini seperti ini. Lalu ada like right, sini akan berpindah ke sebelah kanan. Lalu ada yang terakhir, ada justify, untuk mengatur kanan dan kiri agar terlihat rapi. Biasanya justify dipakai pada saat pembuatan laporan atau makalah. Seperti ini. Dan di sini ada bullet dan penomoran, dan terisi seperti ini. Bullet ini bisa diganti. Nah, ada penomoran. Pakai 1, 2, 3, Romawi, atau ABC. Lalu kita bisa mengatur spasi. Seperti sini. Spasi sesuai kebutuhan. Ini ada add space before paragraph, remove. Kita bisa add lagi. Seperti itu. Ini gunanya untuk melihat spasi atau enter. Pada bagian sini ada titik-titik. Jika lebih, kalian bisa hapus. Akan kelihatan. Nah, seperti itu. Lanjut ke stylist. Stylist adalah mengatur gaya, judul, dan tema dokumen. Di sini ada stylist normal,
ini kebalik ke Calibri, dia ada no space, heading 1, heading 2, title, subtitle. Heading 1 dan heading 2 biasanya digunakan pada saat pembuatan daftar isi di table of content. Sudah di sini. Lanjut ke editing. Editing mencari dan mengganti teks. Find akan muncul navigation feed. Ini bisa kita cari misalnya atas, kan ketemu 1, ini atas. Kita bisa cari lagi kepada, nah ketemu 2, ada, atau replace. Ini replace bisa diganti misalnya ganti bagi replace all untuk semua, kan terganti jadi bagi seperti itu. Kita lanjut ke menu insert. Di insert ada bagiannya terdiri dari text, tables, illustration, add-ins, online video. Sini. Lalu links, comment, header dan footer, ke teks dan symbols. Kita dari page dulu. Menu ini berisi fitur yang digunakan untuk mengatur halaman dokumen. Itu cover page untuk menyisipkan halaman cover atau sampul. Lalu blank page untuk menambah halaman kosong dalam dokumen. Nah, kan bertambah halaman kosong di bawahnya. Lalu page break sebagai pemisah halaman untuk memberikan sekat antar halaman. Fitur ini juga berfungsi untuk membuat letak nomor halaman yang berbeda. Itu. Lanjut ke table. Fitur table yang berfungsi untuk membuat tabel dengan berbagai template. Berikut ada sub menunya. Insert table untuk membuat template table dengan jumlah kolom dan baris sesuai kebutuhan. Bisa kita insert misalnya lebih dari 100 atau berapa. Misalnya 100 mungkin bisa 50. Oh, ternyata nggak bisa guys. Batasnya sampai 63. Nah, seperti ini. Jadi lanjut ke draw table untuk memberi garis lebih tebal dan lebih tipis di sekeliling tabel. Misalnya di sini. Ini juga bisa kalian gunakan jika memerlukan tabel lebih sedikit. Lalu ke Excel spreadsheet untuk membuat tabel
dari format Excel secara otomatis. Akan muncul seperti ini. Nah, worksheet-nya ini. Lalu yang terakhir ada quick tables untuk membuat membuat template tabel kalender sesuai kebutuhan. Pakai yang ini akan seperti ini. Lanjut ke bagian illustration. Fitur ini berisi berbagai perintah untuk menyisipkan gambar, bentuk, icon hingga smart art, dan chart. Di sini ada bagian fitur untuk menyisipkan gambar secara online maupun offline. Ini di device adalah gambar-gambar yang kalian simpan di browser kalian secara offline. Ini sini kita kecilkan. Dan online picture bisa kalian cari. Tuh. Lanjut ke icon. Save dulu. Save untuk menyisipkan macam-macam bentuk seperti garis, bidang datar, panah, hingga flowchart. Seperti ini. Segitiga. Ini. Bisa kalian gunakan sesuai kebutuhan. Lalu ke icons, itu memberikan komunikasi visual dengan beragam simbol. Semacam ini. Lanjut ke 3D models untuk menyisipkan objek 3D secara online maupun offline. Nggak ada items, guys. Lalu lanjut saja ke smart art untuk membuat berbagai tabel struktural. Tabel. Nah, bisa diperkecil sesuai kebutuhan. Bisa kalian isi teksnya di sini. Siapa. Tuh. Ke chart untuk membuat berbagai macam grafik dengan berbagai bentuk data. Data di sini. Kategori 1, 2, 3, dan 4 akan mengambil di sini. Seperti itu. Lalu terakhir ada screenshot.
fungsi untuk mengambil gambar layar dokumen. Kita lanjut saja ke add-ins. Menu ini memungkinkan pengguna menyisipkan tambahan informasi dari program lain di luar Microsoft Word. Contohnya informasi dari Wikipedia, fitur ekstensi, dan lainnya bisa menambahkan fungsional program. Nanti akan muncul di sini. Lanjut ke online video, menu ini untuk menyisipkan tautan video dari berbagai sumber online. Kita bisa menyisipkan salinan tautan URL-nya di sini, link-link video yang akan kalian tautkan. Lalu ke link memungkinkan dokumen bisa berhubung dengan berbagai URL situs, tempat, dan objek lainnya berada di dalam dokumen yang sama. Tautan memiliki subfitur link untuk memasukkan berbagai tautan dari situs web ke dokumen. Lalu bookmark untuk menandai tempat atau situs yang akan ditemukan lagi dengan mudah. Dan cross-reference untuk menghubungkan teks ke suatu objek pada dokumen yang sama. Saya jarang menggunakan ini, guys. Lalu comments, menu ini berfungsi untuk menambahkan catatan pada kolom komentar di bagian dokumen yang diinginkan tanpa menghapus atau mengubah dokumen yang ada. Muncul di sini. Header dan footer, menu gunakan untuk mengatur penomoran halaman. Header untuk mengatur teks, tempatkan di bagian atas halaman. Bisa diklik dengan 2 kali di sini. Halo. Ke footer, saya nambahkan halaman halaman 2 dan selanjutnya. Lanjut ke bagian page number untuk memberikan nomor di setiap halaman. Ada top of page, bottom of page, page margins, current post. Sama seperti footer tadi. Sini ada teks. Menu teks berisi icon yang dapat digunakan untuk membuat teks dengan berbagai efek. Berikut beberapa menunya. Ada text box untuk membuat kotak kosong sehingga bisa mengetik teks di dalamnya. Lalu ada word art untuk menambahkan efek menarik pada sebuah tulisan. Dan fitur lainnya. Ke desain. Desain di sini ada jenis-jenis yang bisa kalian pilih. Ke watermark. Nah, back color, sama warnai.
taskbar borders bisa menggunakan box seperti ini. Lanjut ke menu layout. Layout di sini ada margins untuk sesuai kita ini ukuran nomor, ukuran margins yang kita inginkan. Itu ada orientation, ada bentuk portrait dan landscape seperti ini. The size biasanya paling umum digunakan adalah ukuran size A4 seperti ini. Positionnya portrait. Lalu ada kolom. Kolom ada kolom 1, 2, dia akan terbelah menjadi 2 bagian seperti ini. 3 dan lain sebagainya. Lalu ke reference, table of content biasanya gunakan untuk membuat daftar isi. Karena kita nggak ada ini ya guys. Nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya. Dan my links, start my merge. Sini kita bisa merge. Terus ke review, ubah bahasa, translate, Ananda. audio. Putu Ananda. Kata Pengantar. Pujis. Lalu ke view, di sini ada print layout, bisa di print. Nah ini mode. Di bawah juga ada seperti ini print layout, ada web layout. Terakhir ada hub, membantu kita untuk ini jarang saya gunakan. Nah, segitu saja penjelasan dari saya mengenai bagian-bagian yang ada pada Microsoft Word. Sekiranya tidak jelas, saya mohon maaf. Nah, banyak bagian juga yang saya belum pelajari. Sekian dan terima kasih.